Halo Sobat Sosial, saat ini ada begitu banyak KPM yang bertanya-tanya, bahkan mungkin kecewa, bahkan ada yang juga bilang PKH makin kacau. Nah, hal ini karena diakibatkan oleh pencairan dana PKH di tahap yang ketiga itu bukannya bertambah, akan tetapi katanya malah berkurang. Jadi, apa yang menjadi penyebabnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab dan solusinya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari bantuan PKH saat ini sudah tidak sesuai dengan komponennya lagi. Nah, Sobat Sosial jangan di-skip sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabarnya sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi terkait penyebab sampai terjadinya kekurangan daripada pencairan bantuan sosial, bahwa saat ini ada begitu banyak KPM yang bertanya-tanya dan banyak juga yang kecewa diakibatkan dana PKH tahap 3 saat ini itu berkurang dan tidak sesuai dengan komponen di dalam rumah tangganya. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Di sini saya akan menjelaskan penyebab dan solusinya agar bantuan itu sesuai dengan komponennya. Namun bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk mengklik tombol subscribe dan juga mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan bagi Sobat Sosial yang mungkin merasa informasi ini bermanfaat, silakan untuk dibagi ke media sosial yang lain, baik di media WhatsApp ataupun di media Facebook, silakan untuk dibagi. Dan bagi Sobat Sosial yang mungkin ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang mungkin sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan informasi ini. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp 0811 1500 299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Oke Sobat Sosial, saya akan langsung pada topik pembahasan dari penyebab
terjadinya dana PKH tahap 3 yang berkurang atau bahkan tidak sesuai dengan komponen PKH dan sekaligus dengan solusi yang harus dilakukan oleh KPM PKH. Nah, penyebab yang pertama adalah Sobat Sosial itu atau KPM PKH itu harus mengetahui bagaimana sih perhitungan bantuan sosial PKH untuk tahun 2021. Jadi penyebab yang pertama adalah aturan perhitungan bantuan sosial PKH tahun 2021. Yang pertama adalah untuk komponen kesehatan, dalam hal ini ibu hamil dan balita itu ada batasannya. Misalnya untuk ibu hamil itu minimal kehamilan kedua. Jadi misalnya jika dia hamil yang ketiga, dia tidak bisa dibantu ya. Jadi ada batasan hamil yang kedua. Jadi sudah hamil yang ketiga itu tidak lagi dibantu. Selanjutnya untuk komponen anak balita, jika misalnya di dalam rumah ada 3 balita di dalam rumah, tentunya hanya 2 saja yang dibantu ya. Selanjutnya untuk komponen pendidikan itu anak SD sebesar 225, untuk anak SMP itu sebesar 375, dan untuk anak SMA itu 500.000. Nah, jika misalnya di dalam rumah tangga ada 2 anak SD, tentunya hanya 1 yang dibantu. Dan jika misalnya ada 2 anak SMP di dalam rumah, hanya 1 saja yang dibantu. Begitu juga dengan anak SMA, jika di dalam rumah ada 2, hanya 1 yang dibantu. Nah, tadi yang terlupakan adalah soal jumlah untuk komponen kesehatan. Untuk ibu hamil dan balita itu jumlahnya 750.000 ya, itu untuk diketahui. Selanjutnya untuk komponen kesejahteraan sosial adalah lansia 70 tahun. Jadi bantuannya itu Rp600.000. Jika misalnya di dalam rumah tangga ada lansia 2 orang, tentunya hanya 1 saja yang dibantu. Dan selanjutnya untuk disabilitas juga sama, jika ada 2 orang di dalam rumah tangga, hanya 1 yang dibantu. Selanjutnya di dalam komponen PKH itu maksimal ya yang dibantu dalam satu keluarga itu ada 4 kategori. Jadi dibatasi untuk jumlahnya. Jadi begitu ya, yang menyebabkan terjadinya dana PKH itu berkurang, yang adalah perhitungan atau peraturan perhitungan bantuan sosial PKH di tahun 2021. Selanjutnya penyebab yang kedua, ada KPM yang mengatakan seperti ini. Dulu pada tahap 2 saya menerima 1 juta lebih uang PKH. Di tahap yang ketiga ini tinggal 225.000 misalnya. Nah, yang menjadi penyebabnya adalah begini. Pada waktu di tahap yang kedua, KPM itu sudah melakukan pemutahiran di EPKH melalui pendamping PKH-nya ya. Selanjutnya pada aplikasi 6NG ternyata dia tidak melakukan update data di operator 6NG, sehingga data yang ada di EPKH dan di 6NG itu tidak sama atau tidak sinkron. Sehingga karena saat ini data bantuan sosial itu harus berbasis di aplikasi 6NG, sehingga harus mengikuti data yang ada di 6NG. Nah, hal ini juga bisa terjadi ketika misalnya ada satu keluarga KPM itu melakukan perbaikan datanya di Dukcapil. Setelah melakukan perbaikan data di Dukcapil, dia membawa kartu keluarga dan KTP-nya untuk diperbaiki, dan selanjutnya diberikan kepada pendamping PKH fotokopinya dan dimutakhirkan lewat EPKH. Akan tetapi KPM tersebut lupa untuk memberikan fotokopinya juga di desa, dalam hal ini kepada operator 6NG untuk juga dimutakhirkan. Misalnya ketika ada penambahan anggota rumah tangga, itu tidak dimutakhirkan di aplikasi 6NG, tapi hanya di aplikasi EPKH yang dipegang oleh pendamping. Jadi itu salah satu yang menyebabkan
karena data 6NG dan di EPKH itu tidak sinkron, sehingga karena saat ini mengikuti data yang ada di 6NG, sehingga dana itu tidak sesuai dengan komponen yang ada di EPKH, tetapi mengikuti apa yang ada di aplikasi 6NG. Selanjutnya penyebab yang ketiga, misalnya ketika KPM itu sudah melakukan pemadanan data di Dukcapil, sudah dilakukan perbaikan dan sudah dimutakhirkan lewat EPKH, juga sudah dimutakhirkan di 6NG. Akan tetapi pada saat proses pemadanan data untuk data yang ada di Dukcapil, ternyata salah satu anggota rumah tangganya itu tidak valid. Misalnya untuk komponen anak SD atau komponen anak SMP, setelah dipadankan dengan Dukcapil, itu juga tidak padan. Jadi harus sinkron, baik di EPKH, 6NG, dan di Dukcapil itu harus sama. Bukan hanya pengurus, tapi juga anggota rumah tangga. Jadi semua yang ada di dalam kartu keluarga itu harus padan atau harus sinkron, baik di EPKH, 6NG maupun di Dukcapil. Nah, itulah ketiga penyebab terjadinya dana PKH itu berkurang atau tidak sesuai dengan komponen. Lalu apa yang harus dilakukan oleh KPM PKH? Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh KPM PKH adalah melakukan print buku rekening atau cek saldo, ya, atau bisa juga minta rekening koran di print, dan itu menjadi alat bukti bahwa dana itu tidak sesuai dengan komponen, dan itu diberikan kepada pendamping PKH untuk dilihat bahwa memang benar dananya itu tidak sesuai dengan komponen. Selanjutnya, memastikan semua kartu keluarga itu lengkap, ya, dan padan dengan Dukcapil. Jadi walaupun misalnya dia mempunyai anak sekolah tapi tidak tertera di dalam kartu keluarga, otomatis itu juga tidak akan bisa mendapatkan. Selanjutnya, jika misalnya semua data itu sudah padan dan sudah anggota rumah tangganya sudah masuk di dalam kartu keluarganya, segera fotokopi kartu keluarga itu dan diberikan kepada operator 6NG untuk dilakukan penambahan anggota rumah tangga. Karena saat ini pendamping PKH itu tidak bisa untuk melakukan penambahan anggota rumah tangga, harus melalui operator 6NG. Jadi sekali lagi, pastikan datanya valid, semua anggota rumah tangga itu masuk di dalam kartu keluarganya, dan pastikan juga bahwa kartu keluarganya itu sudah diperbaharui dan itu dibuktikan dengan kartu keluarga yang sekarang ini adalah yang menggunakan barcode. Jadi kalau masih pakai tanda tangan basah itu sudah tidak berlaku lagi, jadi harus segera dimutakhirkan. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi terkait penyebab dan solusi untuk dana PKH yang tidak sesuai dengan komponen atau masih kurang. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH.